Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Apa kabarnya hari ini? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Boleh tos kiri kanannya katakan Allah kita sungguh ajaib. Dicari minimal 5 orang katakan Tuhan kita ajaib. Dan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1, sama-sama kita bacakan 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Merupakan suatu sukacita Tuhan bagi kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya akan ada kemerdekaan, akan ada mujizat Tuhan sore hari ini yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan, Kaulah pengharapanku,
Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya kami kan memujimu dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulut kami kan memujimu dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kami kan memujimu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah Tuhan dari mulut kami keluar nyanyian-nyanyian baru, nyanyian-nyanyian baru, ya Tuhan.
semangat memuji Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita sungguh ajaib, kita nyanyikan hari ini. Sama-sama kita nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu memuji Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding sebab Kau megah bagi kami ya Tuhan. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bagi Tuhan katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Memuji Tuhan. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Kami memuji Engkau ya Tuhan.
kita yang memerintah. Amin. Siapa dia? Yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Amin. Kerajaan yang takkan tergoncangkan. Nyanyikan, Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Nyanyikan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya pasti dicurahkan bagi kita. Kau yang percaya, dengan penuh sukacita kita bisa gerakan ke kanan dan ke kiri. Amin. Yes. Katakan, Tuhan kita. Yes, Dia Yesus Tuhan kita. Wadah perkasa, oh bumilah tumpuan kakinya, yang takkan tergoncangkan. Nyanyikan, Tuhan kita perlindungan kekal. Oh Dia sumber keselamatan. Mari nyanyikan, kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Oh Tuhan kita, oh Dia ajaib, sungguh Dia heran. Amin. Tak berubah. Siap. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu. Kau Tuhan yang setia bagi kami. Amin. Coba Bapak Ibu, ikut saya yuk. Tuhan kita ajaib, Tuhan Yesus kuasa, oh tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya Bapak Ibu katakan, Tuhan, amin. Oh tak berubah. Pegang firman Tuhan, oh pegang janji Tuhan, kuasa dicurahkan bagi kita. Kuasa-Mu Tuhan, kuasanya, amin, dicurahkan bagi kita. Oh kami percaya, kuasanya Dia dicurahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yes, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu sebelum duduk kasih tahu bilang gini, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, Dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang Dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang
dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekarang biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalau saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan buat setiap kita. Masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa.
Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus. Karena Engkau Tuhan harus setia bagi kami Tuhan. Terima kasih. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan, di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Engkau mendengar seruanku. Amin, amin. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Yes Lord. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu
menyanyikan nyanyianmu. Akui dia. Oh, kasih sayangmu Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya. Kau yang peduli Tuhan. Haleluya. Melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku. Bebaskanku. Sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku. Bebaskanku. Sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Ku alami. Ku percaya mujizatmu. Ku alami. Ku percaya. Ku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa bahwa kami punya Allah yang selalu hadir, menyertai kami, tinggal di dalam kami, mendengarkan kami, mengerti kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam penyembahan kami sore hari ini, biarlah hati kami kembali diselaraskan dengan kehendak-Mu, diluruskan sesuai keinginan, bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya ranting yang kering yang akan dibakar, yang akan dibuang. Tapi kami bersyukur Yesus mati buat kami, mengambil ranting kering itu, ranting yang tidak berguna itu, untuk dicanangkan ke dalam pokok anggur yang benar. Dan kami hidup, kami bertumbuh, bahkan kami berbuah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami akan dengar firman-Mu. Kami mohon Roh Allah menjamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar kami paham, mengerti. Dan bantu tolong kami, buka mata kami untuk bisa melihat kebenaran Tuhan, sehingga hati kami juga bisa meresponi dan mengerti dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menumbuhkan pohon yang baik, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Wow, silakan duduk. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman Present Worship yang sudah melayani. Thank you guys. Shalom, selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik? Puji Tuhan. Mungkin semua sudah kenal dengan saya. Nama saya Henry. Saya dari Rock Riverside Community Center. Dan terima kasih untuk kesempatan kepercayaan sore hari ini. Saya melayani khotbah atau firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Judulnya adalah Prinsip Kerajaan Allah. Dan saya paham betul bulan ini kita berbicara mengenai kerendahan hati. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan yang akan saya khotbahkan, saya ada sebuah cerita. Saudara mau dengar? Enggak mau pun saya tetap cerita. Jadi ada satu saat ada seorang pemilik kebun binatang. Jadi dia investasi, dia buka sebuah kebun binatang ya. Investasi
banyak uang. Kemudian dia pasang tiket untuk tiket masuk kebun binatangnya. Dia pasang tiket 500.000. Nggak ada yang beli, nggak ada yang datang, ya nggak ada yang tertarik. Wah, dia meeting dengan tim manajemennya. Gimana nih? Nggak ada yang masuk, bisa bangkrut kita punya kebun binatang. Terus Pak kasih diskon, ya kasih gratis. Oke, dia coret lagi 500.000 menjadi 300.000 sekarang. Ya, pasang 300.000 untuk masuk kebun binatang. Nggak ada juga yang masuk. Wah, besoknya mereka meeting lagi. Gimana Pak? Nggak ada yang masuk nih. Kita diskon lagi 100.000. Pasang. Jadi dari 500 jadi 100 sekarang. 100.000 masuk kebun binatang. Semuanya boleh dilihat. Nggak ada yang masuk juga Bapak Ibu. Orang-orang nggak tertarik. Akhirnya jalan satu-satunya adalah free. Betul? Dia pasang free. Dari 500.000 jadi free. Wah, buat orang Indonesia yang namanya free atau gratis jangan ngomong. Betul? Berbondong-bondong dari kakek, nenek, opa, oma, cucu, cicit semuanya dibawa masuk kebun binatang. Full kebun binatangnya. Begitu sudah full kebun binatang tersebut, ownernya bilang buat petugas kebun binatang, kunci pintu keluar dan lepaskan singa. Wah, singanya dilepas. Saudara tahu kalau singa dilepas, para pengunjung kebun binatang mau apa? Lari keluar. Dan begitu di pintu keluar dikunci, siapa yang keluar harus bayar 1 juta. Mau tidak mau harus bayar. Kalau enggak jadi makan malamnya singa. Nah, singa tahu menurut saudara ini cerdik atau licik? Ya, tetapi saudara perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita iblis itu licik. Dan saya akan ambil dari firman Tuhan Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11 mengenai pencobaan di padang gurun, dan lewat kisah ini kita akan mendapatkan 3 prinsip penting tentang kerajaan Allah. Saya akan bacakan Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh, R-nya R besar, kemana? Padang gurun, untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kita berhenti sampai situ dulu. Siapa di sini dalam ruangan ini yang percaya Yesus adalah 100% Allah? Yang lain masih ragu-ragu. Antara ya 50-50 lah Pak. Kita percaya, amin. Yesus 100% Allah. Tetapi kalau saudara baca kedua ayat ini, menarik sekali. Kalau dia 100% Allah, kenapa dia dibawa oleh Roh? Dan R-nya, R besar adalah Roh Allah. Itu yang pertama. Kemudian dicobai oleh iblis. Apakah Tuhan bisa dicobai oleh iblis? Gak bisa. Iblis ciptaannya dia. Iblis lebih rendah, jauh lebih rendah daripada dia. Bukan tandingannya. Betul? Bukan kompetitornya, bukan saingannya, tapi dia dicobai. Kemudian saudara baca di situ, lapar. Apakah Allah bisa lapar? Enggak. Kita yang lapar mesti makan 5 kali sehari, bukan? Nah, saudara bisa lihat di sini, Yesus bukan hanya 100% Allah, tapi juga dia 100% manusia. Dari kisah ini, kalau saudara baca, dia dibawa oleh Roh Allah. Yesus sedang mewakili kita bahwa hidup kita harusnya seperti Tuhan Yesus, dibawa, dipimpin, dituntun oleh Roh. Amin. Dan ini adalah teladan yang Yesus berikan buat kita, bahwa kehidupan kita harus seperti dia. Taat, dibawa, dituntun oleh Roh ke padang gurun, bukan ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan saudara perhatikan di sini bahwa dia dibawa ke sana untuk dicobai oleh iblis. Dan saudara tahu kan, ini saya belum baca sampai habis ayatnya, tapi menurut saudara siapa yang menang? Iblis apa Yesus?
Yesus menang. Dan pencobaan di padang gurun ini, ketika Yesus menang, itu sebenarnya dia sedang memberikan kita jaminan bahwa ketika kita, saudara dan saya dicobai oleh iblis, ada jaminan kemenangan. Amin. Mengapa demikian? Karena waktu di Taman Eden, manusia pertama dicobai oleh iblis, kalah total. Setuju? 1-0 kan? Di Taman Eden apa yang terjadi? Waktu iblis cobai Adam dan Hawa, siapa yang menang? Iblis menang. Manusia jatuh dalam dosa, rentetannya, getahnya sampai saat ini kita alami. Dia diusir keluar dari Taman Eden. Dan Yesus di padang gurun ini, waktu dia dicobai, dia menang total. Sehingga itu menjadi garansi, menjadi jaminan bagi Bapak Ibu ketika kita dicobai oleh iblis. Kita bukan pada posisi kalah di Taman Eden, tapi kita pada posisi kemenangan Kristus di padang gurun. Amin. Oke, sekarang perhatikan, dia lapar. Berarti dia 100% seperti kita. Lapar. Ya, kenapa dia bisa begitu? Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Ini ayat yang luar biasa, kita bersyukur karena tidak ada Tuhan dari manapun seperti ini. Yaitu apa? Imam besar. Nah itu hurufnya I besar, B besar itu berarti Tuhan. Setuju? Ini bukan Imam Harun, ya. Ini bukan Daud, bukan. Ini Yesus. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Tetapi sebaliknya, sama dengan kita, dia dicobai waktu kapan? Di padang gurun tadi, namun bedanya dia tidak berdosa. Dia tidak gagal. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian. Kenapa? Ada jaminan. Menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa Bapak Ibu? Pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara perhatikan di situ. Sebab itu ayat 16. Sebab itu sebab yang mana? Yang membuat kita berani datang kepada Allah dan mendapat pertolongan. Sebab itu yang mana? Sebab Yesus menang ketika dicobai. Amin. Dia tidak berbuat dosa, dia menang total terhadap pencobaan iblis di padang gurun. Dan kemenangannya itu diberikan buat kita. Dan waktu kita dicobai oleh iblis, kita dalam posisi kemenangan di dalam Kristus. Amin. Kemanusiaan Yesus waktu di padang gurun itu adalah harapan dan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya. Supaya kita mendapat kekuatan, harapan, waktu dicobai, kita menang. Setuju? Tapi saya lihat dari depan sini saudara seperti ragu-ragu. Pak, yang ada babak belur Pak. Nah mari kita lihat sekarang prinsip-prinsip yang ada di dalam pencobaan Yesus di padang gurun. Saya bacakan mulai dari ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu. Ini lanjut ya. Berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Nah saudara lihat. Iblis saja berkata, jikalau engkau anak Allah. Dia tahu Yesus anak Allah. Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus jawab apa? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah perhatikan sekarang, ya iblis sekarang pakai kalimat ada tertulis. Maksudnya apa? Sesuatu yang bukan dia ada-adain, dia buat-buat, tetapi tertulis dalam firman Tuhan. Apa itu? Mengenai engkau, ia akan perintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, janganlah engkau apa?
mencobai Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan dari ketiga ayat ini, muncul kata tertulis, 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 tertulis. Hai orang Kristen, Anda dan saya baca nggak yang tertulis? Alkitab saudara baca nggak? Karena iblis coba Yesus tidak pakai mantra, tidak pakai jimat, tidak pakai ilmu hitam. Iblis coba Yesus pakai ayat. Dan Yesus meresponi iblis tidak pakai tengking, dia pakai ayat. Apakah kita lebih baik daripada Yesus? Read your Bible. Baca Alkitab saudara. Karena kenapa? Iblis tipu kita bukan pakai yang lain, pakai ayat tetapi disalahgunakan. Amin. Amin. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaatnya, bukan hati-hati dengan gereja lain, hati-hati dengan gereja A atau B, enggak. Paulus selalu berulang-ulang menasehati jemaat-jemaatnya, hati-hati dengan guru palsu, hati-hati dengan penyesat-penyesat. Apa maksudnya? Mereka mengajarkan, mereka khotbah, Alkitabnya sama, tapi dipelintir, disalahgunakan. Amin Bapak Ibu. Dan iblis pakai yang tertulis. Kita lanjut sekarang ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika, ada syaratnya, engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyalah iblis. Saudara lihat, muncul lagi kata apa? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ada di dalam kitab Ulangan saudara. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, kesimpulan dari semua ayat yang tadi saya bacakan itu ada di sini. Yakobus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Siapa yang mau iblis lari daripada kita? Bukan lari mendekat, lari menjauh. Ya, kalau lari mendekat nggak usah undang, dia pasti datang. Setuju? Nggak usah diundang, dia pasti datang. Tapi lari menjauh itu persoalannya. Nah, saudara baca ayat ini baik-baik. Iblis lari daripada kita bukan karena kita lawan. Hati-hati. Setuju? Iblis lari daripada kita karena kita tunduk kepada Allah. Amin. Karena kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, ini perhatikan baik-baik orang Kristen. Kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, saudara dan saya pasti tunduk kepada yang lain. Dan yang lain itu siapa? Ya iblis. Setuju? Kalau saudara tidak taat kepada Allah, berarti saudara berontak kepada Allah, dengan otomatis saudara sekutunya iblis. Nah, coba bayangin, gimana saudara berteman dengan iblis terus usir iblis? Saudara sekutunya, saudara dan saya hopengnya, ya, seperguruan. Bagaimana saudara bisa usir dia? Terkecuali saudara menempatkan diri saudara ada di dalam sekutu dengan Allah, di pihak Allah, dan saudara akan berhadapan against, berlawanan dengan dia. Dan dia lari daripada kita. Kenapa? Karena kita ada di pihak yang berseberangan. Nah, perhatikan sekarang bagaimana saya dan saudara bisa ada di pihak yang berseberangan. Dengan kata lain, kita tunduk kepada Allah dan kita menang terhadap iblis. Prinsip yang pertama ada di dalam ayat 3 dan 4. Waktu iblis menyuruh Yesus mengubah batu jadi roti. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Prinsip yang pertama ini, kerajaan Allah berpusat kepada apa? Ketaatan melakukan kehendak Allah. Semua warga kerajaan Allah dalam ruangan ini catat baik-baik. Kerajaan Allah
pusatnya adalah melakukan kehendak Allah. Taat melakukan kehendak Allah. Di balik cerita ini seakan-akan saudara cuma lihat Yesus lapar, terus iblis suruh rubah batu jadi roti. Simpel bukan? Tapi bukan itu ceritanya. Nah saudara lihat, iblis datang buat Yesus ketika Yesus dalam kondisi tertentu. Setuju? Setuju? Yaitulah lapar. Kemudian iblis kasih solusi. Benar gak? Solusinya apa? Ubah batu jadi roti. Nah itu namanya solusi palsu. Halo orang Kristen. Bapak Ibu dan saya kalau dalam kondisi tertentu biasanya kita suka termakan dengan solusi palsu. Setuju? Siapa yang mau cepat kaya? Saya. Caranya begini. Begitu ikut habis. Betul? Siapa yang mau sukses? Saya. Caranya begini. Palsu semua. Apalagi kalau saudara sudah dalam keadaan kefefet. Betul? Udah gak ada duit. Begitu teman bilang, kerja ini pasti dapat banyak. Dan kalau sudah kepepet dalam kondisi tertentu, khawatir, takut, saudara dan saya cenderung termakan umpan solusi palsu. Amin. Berapa banyak saudara yang pernah kehilangan uang karena investasi bodong? Berapa banyak saudara tertipu karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal? Karena kenapa? Kita termakan dengan solusi palsu. Nah, apa respon daripada Yesus? Yesus bilang apa? Ayat keempat, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara perhatikan, Yesus bilang ada tertulis. Kita mesti cari tahu tertulisnya di mana. Tertulisnya di dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan apa? Mana. Ya, mana ini N-nya 2 bukan mana N1. Kalau mana itu kan mana. Yang tidak apa? Saudara garis bawahi, tidak kau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Nah, kalimat yang saya warna kuningkan itu untuk membuat apa? Engkau mengerti. Jadi saudara perhatikan. Oh, mana turun dari sorga itu membuat bangsa Israel mengerti. Mengerti apa? Kalimat berikutnya bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah sekarang saudara mesti tanya, mengerti apa Pak? Mengerti apa? Ini urusannya apa? Makan-memakan dengan mengerti. Nah saudara perhatikan, waktu cerita Ulangan 8 ini, bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun. Selama 40 tahun Tuhan kasih mereka makan mana. Setuju? Yesus tidak kebetulan 40 hari ada di padang gurun puasa. Oke, saudara mulai nyambung ya. Dan iblis tawarkan apa? Ubah batu jadi roti. Yesus pakai kejadian di padang gurun bangsa Israel. Hei, ingat ada tertulis. Bangsa Israel pernah ada di padang gurun. Firman Allah pernah berkata kepada bangsa Israel, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Nah maksudnya apa nih? Mengerti apa? Nah saudara perhatikan baik. Bahwa di balik makanan yang disebut mana ini, kalau saudara baca Keluaran 16 itu ada peraturannya. Ini kalau yang gak ikut sekolah minggu gak tahu. Bahwa waktu bangsa Israel pungut mana itu gak boleh ambil banyak-banyak. Saya masih ingat cerita itu. Ambil secukupnya. Saya gak tahu, tapi di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami
This is not about food. This is about obedience. Mengenai ketaatan. Saudara paham? Jadi waktu bangsa Israel mau ambil mana itu ada peraturannya. Ambil secukupnya, jangan gelojo, jangan geragas, jangan serakah. Karena kalau kamu ambil lebih, besok busuk. Kemudian ada peraturan lain lagi dalam Keluaran 16 itu bilang, pada hari ke-6 besok mau sabat, ambil lebih boleh. Karena hari sabat mana nggak turun. Itu peraturannya. Nah saudara perhatikan, waktu peraturan itu dikeluarkan, bangsa Israel langgar nggak? Langgar, saudara baca Keluaran pasal 16. Dia langgar. Karena ada yang secara diam-diam ambil lebih banyak, takut kurang. Nanti kalau mati lampu gimana? Enggak ada diesel gimana? Ya kan? Kalau warungnya tutup, nggak bisa beli Indomie goreng dong. Kita ambil banyak aja. Dan besok busuk. Jadi saudara lihat, di balik mana ini ada sesuatu yang membuat kita mengerti apa itu? Taat kepada apa yang Tuhan ucapkan. Nah, Yohanes 4, Yesus pernah ucap seperti ini. Waktu dia ketemu dengan murid-muridnya suruh dia makan. Ayat 32, ini ayat 34 ya. Ayat 32, Yesus bilang gini, enggak, padaku ada makanan lain yang tidak kamu kenal. Oh, baca Ulangan 8. Makanan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Apa itu? Melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Tuhan. Jujur, saudara dan saya tidak kenal makanan ini. Karena kita cenderung bukan melakukan kehendak Allah, tetapi kehendak diri kita sendiri. Amin. Amin. Kita hidup menurut kemauan kita sendiri, kesukaan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita nggak kenal yang namanya makanan melakukan kehendak Allah. Walaupun saudara dan saya rajin ke gereja, rajin melayani, belum tentu makanan kita adalah melakukan kehendak Allah. Sehingga Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, kerajaan Allah adalah berpusat kepada ketaatan melakukan kehendak Dia. Amin, warga kerajaan Allah. Itu yang pertama. Jadi tidak ada urusan dengan roti-rotian. Tapi ini urusan dengan ketaatan. Nah saudara perhatikan. Kenapa iblis suruh Yesus ubah batu jadi roti? Padahal dia tahu Yesus ada di padang gurun untuk puasa. Terjadi manifestasi. Saudara paham? Yesus ke padang gurun buat apa? Puasa. Kenapa dia suruh ubah batu jadi roti? Itu kan seakan-akan seperti kalau saudara hari Sabtu datang doa puasa di tempat ini. Saudara sudah niat dari rumah. Sudah berkeinginan, berkehendak buat saya mau doa puasa. Begitu sampai di ruangan doa puasa. Saudara begitu duduk bersila baru nyanyi lagu pertama. Teman saudara datang buka rantang di samping. Dan isinya babi kecap, sate gitu kan. Ya ada lontong sayur, gurih banget. Nah saudara rasanya gimana? Ya elah. Saudara paham maksud saya? Iblis sedang mencoba membelokkan Yesus dari ketaatannya terhadap kehendak Allah dengan kasih solusi yang palsu. Karena dia tahu kerajaan Allah pusatnya taat. Oke. Timothy Keller. Ini seringkali kita terjebak di sini. Orang beragama itu seringkali taat kalau mau sesuatu dari Tuhan. Betul? Jujur jawab dalam hati masing-masing. Saudara datang beribadah sore hari ini. Untuk apa? Saudara datang menyembah, beribadah hari Minggu ini. Untuk apa? Bahkan untuk siapa?
Itu nggak boleh jawab cepat-cepat. Mesti jawab tenang, saudara. Korek dari sini keluar. Ada apa di sini yang saya sembunyikan? Ada udang di balik batu. Dan agama selalu membuat kita seperti itu. Kamu taat ini, kamu nanti dikasih perlindungan. Kamu taat ini, kamu akan dikasih rejeki. Kamu taat ini, usahamu akan dibukakan oleh Tuhan, kamu akan berhasil. Dan itu sifatnya sangat-sangat transaksional. Sangat-sangat bertukar. Tetapi Injil berkata seperti Yesus bilang, makananku melakukan kehendak Allah. Agama bilang taat kepada Allah supaya bisa makan. Injil bilang taat kepada Allah itu makanannya. Amin. Amin. Kita taat kepada Allah supaya ada rezeki, ada berkat, bisa makan. Injil bilang enggak, taat itu makanannya. Seperti Yesus katakan di Injil Yohanes 4 tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Setiap hari saudara dan saya pasti lapar. Ini kalau ngomong soal makanan, ini apalagi jam 6 sore pas banget nih. Sekarang pun dari depan sini saya bisa dengar beberapa cacing-cacing saudara di perut sudah mulai demonstrasi makan. Setiap hari saudara lapar gak? Halo, lapar gak? Lapar, kita lapar. Dan saudara tahu gak bahwa bukan saja kita setiap hari lapar secara fisik. Tetapi setiap hari saudara dan saya juga lapar akan sesuatu yang lain. Apa itu? Ketika saudara mungkin kecewa, saudara sedang lapar akan sesuatu untuk memenuhi keinginan hati saudara. Ketika saudara iri hati kepada orang yang berhasil, mungkin saudara sedang lapar bahwa saudara juga mau diperhatikan. Ketika saudara marah kepada orang lain, ketika saat itu juga saudara sedang lapar untuk didengar atau dijawab atau dihormati atau diapain. Semua ekspresi yang keluar dari diri saudara, marah, iri hati, kecewa, tersinggung, itu sedang mengungkapkan kita sedang lapar sesuatu yang lain. Setuju? Misal saya turun dari panggung ini. Dan ada jemaat bilang, Pak, khotbahnya jelek banget. Khotbah apa sih? Dan saya tersinggung, berarti saya sedang lapar akan pengakuan. Saya sedang lapar akan pujian. Saya sedang lapar akan penerimaan. Setiap hari saudara dan saya lapar. Pertanyaannya, waktu saudara lapar, saudara makan apa? Lapar yang itu bukan lapar yang babi guling, sate babi, bukan. Ketika saudara iri hati, tersinggung, marah, kecewa, kesal, khawatir, takut. Semua di balik itu saudara lapar sesuatu. Pertanyaannya, waktu saudara lapar itu saudara makan apa? Atau kita mau seperti Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam pencobaan yang kedua, yaitu di ayat 5, 6, dan 7. Ya, prinsip kedua ini bunyinya, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah memerintah dan berdaulat. Ini kayaknya kayak apa ya? Sebuah slogan yang klise banget, tapi saudara perhatikan baik-baik. Waktu pencobaan kedua, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah dan di kota suci yaitu Yerusalem, Yesus ditaruh di atas bumbungan bait Allah, itu bait suci. Iblis bawa Yesus ke situ. Jadi kalau ada yang di dalam ruangan ini percaya bahwa iblis takut masuk gereja, you are wrong. Iblis masuk gereja. Dia bawa Yesus kemana? Bait Allah. Saya baca-baca ada yang bilang tingginya 90 meter yang ini nih. Tinggi banget. Dan bait Allah itu ada di center, di pusat kota suci Yerusalem. Dan
iblis sedang bawa Yesus ke bumbungan itu dan iblis bilang gini, loncat ke bawah karena ada tertulis dalam Mazmur 91, malaikatnya akan tolong kamu, tahan kamu, kamu tidak akan terluka, tidak akan kecelakaan. Apa makna di balik pencobaan kedua ini? Iblis sedang mencoba untuk mengatur skenarionya Allah di dalam kehidupan Yesus sebagai juru selamat. Yesus harusnya, skenario yang benarnya kan, mati di kayu salib, menebus kita. Tapi iblis mau mengubah skenario itu dengan cara yang instan, adalah kamu kalau lompat dari bumbungan Allah yang maha tinggi, yang tinggi ini, kamu waktu jatuh ke bawah, kamu tidak akan terluka, kamu akan melayang karena malaikat menantang. Nah, saya mau tanya, kalau Yesus buat seperti itu dan saudara ada di situ, saudara percaya nggak dia Mesias? Halo, Rock Lembah Pujian. Kalau tiba-tiba ada orang yang melayang di udara, ya. Saudara percaya nggak bahwa dia bukan manusia biasa? Yes. Dan skenario iblis dia buat seperti itu supaya bangsa Israel yang ada di kota suci itu lihat waktu Yesus melayang tidak kenapa-kenapa. Mereka langsung percaya bahwa ini adalah Mesias. Jadi ini bukan sekedar cuman uji. Kamu punya urapan kuat nggak? Lompat nggak jatuh? Enggak terluka. Bukan itu. Tapi dia mencoba di balik itu untuk merubah skenario penyelamatan manusia. Bahwa dia kasih, hey Tuhan Yesus, nggak perlu disalib, nggak perlu menderita, nggak perlu pakai mahkota duri, nggak perlu dicambuk, nggak perlu dipaku. Cukup dengan lompat saja, ayatnya ada, maka malaikat akan nantang, kamu akan terbang, tidak akan terantuk, tidak akan celaka. Bangsa Israel nonton semua dan mereka akan mengaku engkau adalah Mesias. Dan kalau itu sampai terjadi, saudara dan saya tidak ada penebusan. Betul? Dan di sini dikatakan bahwa yang memerintah adalah Allah, bukan iblis. Sehingga Yesus kutip ayat itu, jangan kamu cobai. Itu ada lagi, itu di dalam kitab Ulangan, saudara boleh catat ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 16. Yesus kutip dari kitab Ulangan 6 ayat 16 ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan di Masa dan Meriba. Apa maksud dari pencobaan kedua dan prinsip Tuhan memerintah dan berdaulat dalam hidup saudara? Seringkali saudara dan saya tanpa sadar kita mau coba atur Tuhan. Setuju? Saudara masih ingat cerita Lazarus waktu mati? Ya kan? Orang, saya nggak tahu waktu itu kan zaman belum ada WA kan. Kalau ada WA kan cepet banget kirim tin, Yesus Lazarus mati, tolong datang segera. Mereka kirim kabar, Yesus Lazarus mati, saudara yang kamu kasihi mati. Dan Alkitab mencatat apa? Yesus sengaja tinggal lebih lama 4 hari. Dan waktu Yesus datang 4 hari kemudian, apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta? Mereka ucap persis kalimat yang sama. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak kenapa-kenapa. Engkau telat. Engkau terlambat. Schedule-mu salah Tuhan. Harusnya kamu datang lebih cepat. Saudara perhatikan, bukankah setiap hari kita seperti itu? Kita coba atur Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu. Coba dengar kalau Bapak Ibu berdoa. Coba dengar doa kita sendiri. Di dalam doa-doa kita, banyakkan isinya kita ngatur Tuhan. Betul. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan tolong jaga ini, Tuhan tolong jaga itu, Tuhan buka ini, Tuhan tolong tutup ini. Jadi dia seperti tukang pintu juga iya, ya tukang satpam juga iya, sinterklas juga iya. Saya nggak ngerti Tuhan seperti apa yang saudara sembah. Sampai ada seseorang berkata begini, hei kalian tahu nggak? Dia ngomong ke saya, kalian orang Kristen paling suka bikin repot Tuhanmu. Saya bilang waktu kapan? Waktu kalian berdoa, kalian suruh-suruh Tuhanmu.
jaga ini, jaga mau berangkat, jaga rumah, jaga lemari, jaga kucing, jaga semua, suruh jaga. Lindungi tutup bungkus. Saya mau tanya, siapa yang raja dan siapa yang hamba? Halo, warga kerajaan Allah. Siapa yang raja dan siapa yang hamba? Kalau saudara mau renungkan baik-baik sebelum berdoa, saudara atur kalimat saudara. Pengkhotbah bilang hati-hati apa yang kau ucapkan di bawah matahari. Karena Allah mendengar di atas, menghakimi setiap ucapan yang kita ucapkan. Doa kita mengatur dia, memerintah dia. Padahal prinsip yang kedua, kerajaan Allah adalah kerajaan Allah memerintah dan berdaulat. Tapi kita mau jadi raja-raja kecil di dalam dunia ini. Betul? Kita yang atur seperti cerita Lazarus. Kalau seandainya kamu datang lebih cepat, ini tidak terjadi begini Tuhan. Itu artinya apa? Dia mau atur schedule-nya Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ada di dalam ayat 8, 9, dan 10. Prinsip yang ketiga adalah hanya ada satu Allah saja yang harus disembah. Nah, saudara lihat, iblis menawarkan semua kekayaan, semua kenyamanan, semua fasilitas, semua kesenangan, kemegahan, kekuasaan buat Yesus. Gantinya cuma satu, sembah. Dan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya Dia, katakan hanya. Hanya itu berarti satu-satunya. Hanya, the only. Hanya Dia, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis coba tawarkan, ya. Sembah aku, berbakti kepadaku, maka aku akan memberikan kamu sesuatu. Itu apa tuh? Itu transaksional saudara. Tukar menukar. Bakti kepadaku, aku akan berikan ini. Padahal di dalam bahasa aslinya kata bakti di situ itu budak, hamba. Saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk bertukar dengan sang raja. Amin. Gak punya kemampuan hak untuk bertukar. Nah, saya beri contoh. Kata bakti. Saudara pernah ke kafe, ya. Kemudian saudara waktu pesan makanan, saudara cukup angkat tangan, waiternya datang. Setuju? Terkecuali waiternya main HP. Waiternya datang, Pak mau pesan apa? Wah, saudara pesan. Angkat tangan lagi, tisu dong. Angkat tangan lagi, sendok dong. Dia akan tetap datang terus, setuju? Selama saudara belum bayar bill, saudara panggil dia. Benar gak? Betul? Tapi setelah saudara selesai makan, saudara bayar bill. Sudah selesai bayar billnya? Saya mau tanya, waiternya ngapain? Dia nggak mungkin datang kepada saudara dan bilang begini, Pak, Bu, ada baju kotor di rumah yang saya bisa cuci nggak? Nggak mungkin bukan? Nggak akan. Kenapa? Kita sudah selesai. Kamu udah bayar, urusanku sudah selesai. Itu bukan bakti saudara. Bakti adalah tidak ada selesainya. Tidak ada upahnya. Nah, Yesus pakai kata bakti. Yang konotasinya itu berhubungan dengan budak, hamba. Seorang hamba gak ada selesai-selesai. Dia disuruh apa saja, dia harus melakukannya. Kita bukan waiternya Tuhan, kita hambanya. Amin. Kita berbakti kepada Dia. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara dan saya tidak mengerti konsep ini bahwa hanya kepada Dia sajalah kita berbakti,
saudara dan saya bisa kejebak dengan berbakti kepada yang lain dan kemudian kita tidak menyembah hanya Dia. Yesus pernah mengatakan dalam Matius 6, tidak ada seorang pun dapat mengabdi, dapat berbakti kepada dua tuan. Saudara pernah dengar ayat itu? Setuju? Karena dia tidak bisa berbakti kepada satu sekaligus juga berbakti kepada yang satunya. Nggak bisa. Hati manusia diciptakan dari sononya hanya bisa pilih salah satu. Tuhan atau tidak sama sekali. Setuju? Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara sadar atau tidak sadar, kita cenderung tidak berbakti kepada yang namanya Tuhan, tapi kita berbakti kepada yang lain. Karena yang lain itu ada pertukarannya. Apa pertukarannya? Misalkan kita berbakti kepada pekerjaan supaya kita kaya. Kita berbakti kepada jabatan supaya kita bisa mendapat kuasa dan kendali. Karena kalau ada jabatan, punya power, punya otoritas. Kita berbakti kepada fasilitas supaya apa? Kita punya kenyamanan dan keamanan. Kita berbakti kepada pelayanan di gereja supaya apa? Dapat pujian, dapat penghargaan, dapat pengakuan. Dan saudara lihat, tanpa disadari, hati kita sudah mengabdi berbakti kepada yang lain. Sehingga pencobaan yang ketiga ini bisa diaplikasikan buat Bapak Ibu ketika iblis menawarkan iming-iming bakti yang lain demi dapat kekayaan, kendali, kuasa, kenyamanan, fasilitas dan segala macam. Saudara sudah tahu bahwa hanya satu Allah yang kita boleh berbakti. Bukan pekerjaan, bukan keluarga, bahkan bukan pelayanan. Setuju? Tahukah saudara bahwa Yesus tidak pernah atau Tuhan tidak pernah berkata bahwa Dia adalah nomor satu. Saudara pernah dengar itu? Apakah Tuhan nomor satu dalam hidup saudara? Halo, Rock Lomba Pujian. Tuhan nomor satu? Enggak. Kalau Tuhan nomor satu berarti ada nomor dua, ada nomor tiga. Benar kan? Dan kalau ada nomor 2, nomor 3 biasanya suka tertukar urutannya. Benar gak sih ini? Benar kan? Kadang-kadang nanti dia nomor 3, Tuhan nomor 4. Nanti naik hobi nomor 1 ya. Gadget nomor 2. Kan gitu-gitu kan? Pelayanan nomor 3. Kalau dia nomor 1 itu ada sangat riskan sekali ketukar-tukar urutan. Nah Tuhan tidak pernah bilang dia nomor 1. Karena Yesus pernah bilang gini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap, only, hanya. Saya beri contoh, ini saya lupa pernah beri contoh di sini kan. Siapa yang masih suka simpan foto pasangan di dalam dompet? Pak masih simpan ya? Ini ilustrasi yang saya pernah cerita kalau nggak salah. Masih simpan yang di belakang? Mungkin simpan di HP sekarang kan. Katakanlah saudara masih kayak ya remaja-remaja tahun 80-an. Taruh foto di dompet kan. Ya, itu kebanggaan sendiri bukan? Ya, yang angkatan 80-an pasti ngerti apa yang saya bicarakan ini. Apalagi kalau mau bayar habis makan gitu tuh kan, sama pacarnya tuh sengaja dompetnya dibuka lama-lama begitu supaya kasir tanya, "Itu siapa?" Ini pacar saya. Nah, satu saat ada seorang suami, dia taruh foto istrinya, dan istrinya tuh tidak sengaja menemukan dompet suaminya dan dia lihat, ada foto dirinya di dompet suaminya. Oke? Kemudian dia rasa kok ini fotonya kok tebel banget. Jadi dia keluarin, dia coba buka itu foto itu dia kasih keluar. Loh, ternyata di balik fotonya ada foto-foto yang lain. Ada foto-foto wanita yang lain, tapi di belakang, ya ada ditulis di sini November 1999 Solo. Wih, ada yang di Jogja, ada yang di Papua, ada 10 foto yang lain Bapak Ibu di balik foto istrinya. Saya mau tanya, kalau saudara jadi istrinya, saudara terima atau enggak?
Halo. Sebagai orang yang waras. Saudara terima enggak? Yakin. Tapi foto saudara di depan loh. Dia teriak suaminya. Ya. Biasa itu kan kalau lagi sayang-sayangan panggil habi, honey, ya. Apalagi say, darling, beb. Betul? Tapi kalau lagi marah, apalagi ketahuan ada foto yang lain, teriakannya sudah lain. Nama lengkap, Henry Hehadusa. Wah, mati lu. Datang suaminya, kenapa? Ini foto siapa? 9 foto ini, 10 foto ini foto siapa? Ya foto wanita lain. Kenapa kamu taruh? Sudah, yang penting kan kamu tahu sayang, foto kamu paling depan. Saudara paham maksudnya? Kamu punya urutan paling depan. Saya tidak akan pernah munculkan foto nomor 2, 3, 4 sampai 10 itu saya nggak pernah muncul. Foto kamu selalu paling depan. Saya mau tanya lagi sekali lagi buat Bapak Ibu yang waras. Terima nggak? Paling depan itu? Enggak. Makanya di dalam Alkitab Tuhan menamakan dirinya Allah yang cemburu. Namaku adalah Allah yang cemburu. Kenapa? Dia nggak mau nomor 1. Dia mau jadi satu-satu. Yesus tahu alasan ini. Yesus bilang nggak bisa. Hanya satu-satunya. Hanya satu Allah saja yang harus disembah. Dan ini bukan masalah kita sembah dewa-dewa dan ini bukan. Kita bisa sembah segala macam dalam hidup kita. Pekerjaan, karir, uang, bisnis kita, relasi kita dengan orang lain. Bahkan pelayanan ini pun saudara bisa jadikan Allah yang saudara sembah. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 6. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau saya tanya siapa yang mau ditinggikan, semua pasti angkat tangan, tinggi-tinggi. Tapi saudara lihat, itu hanya terjadi waktu kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kapan kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Ketika saudara taat melakukan kehendak-Nya. Setuju? Saudara memberikan Dia yang memerintah dan berdaulat dalam hidup saudara. Dan hanya satu-satunya Dia Allah yang saudara sembah. Itu saudara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan tangan yang sama yang buat miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Tinggi direndahkan jadi tinggi. Tangan yang sama yang meninggikan saudara dan saya. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah sore hari ini. Tuhan memberkati hati saudara. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh angkat tangan sekali lagi yang diberkati. Katakan kiri kanan, hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin Tuhan. Sempat membuatku terpesona. Amin Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah kau pikirkan. Kita
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Sembahan. Warga kerajaan, tadi sudah jelas 3 hal disampaikan oleh hambanya. Seringkali kita tidak mencintai Tuhan. Seringkali hanya di bibir saja. Alkitab berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Seringkali ibadah yang kita lakukan bukan karena cinta. Tadi sudah dikatakan, kita datang karena kita butuh mujizat. Jalan sudah mentok kiri kanan semuanya, baru kita datang sama Tuhan. Malam ini saya rindu apa yang disampaikan oleh Pastor Henry. Kita bertobat. Setiap kali kita makan roti dan minum perjamuan, itu melambangkan kehidupan kita dengan Kristus melekat, tidak bisa terputus. Saudara ingat 2000 tahun yang lalu, tadi dikatakan dia sudah turun melepaskan keilahiannya. Saudara, itu bukan hal yang mudah loh. Dia tahu dia datang itu hanya untuk disalibkan. Dia menderita, ditolak, difitnah, dikata-katai, dipukul, disiksa, bahkan disalah mengerti. Bahkan kematiannya disandingkan dengan orang-orang yang jahat. Dia tidak pernah melakukan itu, tapi dia buat itu. Kenapa saudara? Karena dia cinta. Tadi Pastor Henry berkata karena dia melakukan kehendak Bapa. Karena dia tahu hidup dia hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi, minta ampun di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa apa-apa. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, kami berterima kasih. Kami minta ampun Tuhan, supaya hari-hari ini kehidupan kami diubah. Kami datang kepada Tuhan karena bukan mencari sesuatu, bukan mengharapkan sesuatu tangan-Mu, kebesaran kuasa-Mu, tapi yang kami rindukan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan in Jesus name. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini. Tinggi-tinggi cawan diangkat dan angkat kepala saudara. Firman Tuhan berkata tidak ada pengampunan tanpa dosa. Di dalam Yesaya diberkata gini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dalam Yeremia, akan putih seperti salju. Karena dia mengasihi saudara. Tujuannya cuma satu, dia rindu supaya saudara melakukan yang sama seperti yang Yesus pernah buat 2000 tahun yang lalu. Saudara hidup hanya untuk Kristus dan mati hanya untuk Kristus. Itu yang dia rindukan. Bukan kecawan yang atas kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan siapakah aku ini Tuhan, tinggi-tinggi. Siapakah aku ini? Angkat kepala saudara, angkat kedua tangan saudara, tanda Tuhan aku mau. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi katakan siapakah? Siapakah aku ini
Baik, mari kita berdoa. Dimasmurkanlah Engkau Tuhan, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, disemarakan nama-Mu di tempat ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau diagung, ditinggikan di dalam kumpulan orang-orang kudus, orang-orang ditebus dengan darah Kristus Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini bukan hanya menyenangkan telinga kami, tapi hati kami bertekad untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami melihat kekuatan Tuhan dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami, bahwa kami hanya tunduk kepada rencana Tuhan dan hidup di dalam ketaatan seperti Kristus sudah menjadi teladan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Henry Tuhan, yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan pada sore hari ini, yang menggaungkan kembali kebenaran-Mu yang mendesak, yang membuat kami semakin bertekun setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Apapun pergumulan kami sore hari, kami percaya Allah yang kami dengar, Allah yang berfirman akan menatang, akan menopang, akan menjawab segala permohonan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Diberkatilah Engkau waktu datang dan Engkau pulang. Diberkatilah segala usahamu. Tuhan akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dari wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Thank you.